Mari saudara-saudara kita buka di dalam Matius pasal pertama. Matius pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kalau sudah dapat, mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Ya. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tema kita pada malam ini menggapai masa depan yang cemerlang. Menggapai masa depan yang cemerlang, atau dengan kata milikilah masa depan yang cemerlang. Jadi biasanya anak muda punya cita-cita yang tinggi. Kita punya cita-cita yang tinggi, mungkin boleh dikatakan setinggi langit, kalau bisa ini ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, menggapai cita-cita yang tinggi, menggapai masa depan yang cemerlang. Mungkin kita menggambarkan masa depan yang cemerlang itu bagaimana? Ada yang di sini mau menjadi seperti Elon Musk. Tahu siapa Elon Musk? Siapa dia? Orang yang terkaya di dunia, miliarder di dunia. Ada yang ingin menjadi seperti Ciputra. Juga orang yang kaya yang ada di Indonesia. Tadi di dunia, sekarang di Indonesia. Ya. Atau ada yang ingin seperti Yusuf yang ada di Alkitab, yang masih muda, tetapi menjadi seorang wakil raja Fir'aun. Mungkin kita punya cita-cita juga seperti Daniel. Apa ada yang mungkin kasih nama Daniel ya? Daniel itu seorang muda juga, tapi menjadi pegawai raja yang boleh dikatakan tangan kanan raja yang ada pada waktu itu di negeri Babel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita semua di sini menggambarkan supaya saya menjadi orang yang berhasil. Saya mau menjadi orang yang memiliki masa depan yang cemerlang.
Mungkin 10 tahun lagi saya berhasil dalam kuliah saya. 10 tahun lagi saya berhasil dalam pekerjaan saya. Saya menikah. Saya memiliki usaha yang hebat. Saya memiliki jabatan yang hebat dan seterusnya. Mungkin kita pikir dan kita bercita-cita untuk memiliki masa depan yang cemerlang. Tidak ada yang mungkin berpikir, udahlah masa depan saya hancur, tidak apa-apa deh. Saya punya cita-cita masa depan saya hancur-hancuran. Atau saya mencita-citakan masa depan saya yang hancur. Itu adalah orang yang stres. Itu adalah orang yang tidak punya lagi prinsip. Itu adalah orang yang sudah patah semangat dan tidak ada semangat lagi untuk lebih maju dalam hidupnya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita memiliki masa depan yang cemerlang? Bagaimanakah itu bisa terjadi kepada saya dan saudara-saudara? Bagaimana masa depan kita bisa cemerlang dalam hidup ini? Bisa berhasil, bisa sukses, bisa baik dalam hidup ini. Apa kuncinya? Pada malam Natal ini kita melihat ada kunci yang diberikan kepada kita semua. Bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik, masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita memiliki masa depan yang baik. Karena sukses secara secara jasmani belum tentu sukses secara rohani. Ada orang yang sukses menjadi orang kaya, sukses menjadi orang pinter, sukses menjadi orang hebat, sukses memiliki jabatan yang tinggi, sukses di dalam keluarga, tapi tidak sukses di dalam kerohaniannya. Jauh dari Tuhan, tidak hidup dekat Tuhan, bahkan kalau mati masuk neraka. Apakah itu sukses? Apakah itu masa depan yang baik? Tentu tidak. Masa depan yang baik adalah dunia akhirat, kata orang. Berhasil. Amin. Dunia akhirat kita berhasil. Sekarang kuncinya bagaimana? Kuncinya bagaimana kita bisa berhasil? Dikatakan ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. Ayat 23. Mari kita baca sama-sama ayat 23. Ya, ayat 21. Ayat 21. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Rupanya yang bisa membuat kita sukses di masa depan adalah bagaimana kita bisa membereskan dosa kita. Bagaimana kita bisa membereskan dosa kita, itulah yang menentukan masa depan kita. Mengapa, Pak? Masalah dosa ini berpengaruh dengan masa depan. Dosa sangat mempengaruhi akan masa depan hidup kita. Karena dosa itu memiliki efek hari ini dan juga hari depan
dan juga masa depan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada orang yang didoktrinasi, yang diajar dengan berbagai hal-hal yang jahat di masa kecilnya, dan akhirnya di masa depannya dia menjadi seorang penjahat. Ada orang yang membiarkan dirinya melakukan kebiasaan yang buruk, mungkin di masa mudanya, di masa remajanya, dan akhirnya kebiasaan buruk itu menjadi masalah di kemudian hari dalam kehidupannya dan menghancurkan masa depannya. Mengapa dosa sangat mempengaruhi akan masa depan? Karena apa yang dilakukan sekarang itu bisa dituai juga di masa depan kita. Karena kita tahu di dalam kekristenan ada hukum menabur dan menuai. Kalau kita menabur sesuatu yang jahat, kalau kita menabur sesuatu yang tidak baik, maka kita akan menuai sesuatu yang tidak baik di masa yang akan datang. Jadi dosa itu ada yang bersifat hari ini kita buat, belum tentu besok kita sudah dapat akibatnya. Bisa saja akibatnya berlangsung setahun lagi, berlangsung 2 tahun lagi, berlangsung 10 tahun lagi. Jadi itu hukum menabur. Dan kita tahu juga, dikatakan dalam Alkitab bahwa upah dosa ialah maut. Barang siapa yang tidak membereskan dosanya, maka dosanya satu kali akan dihadiahi, diupahi akan maut. Maut itu adalah sesuatu yang bersifat masa depan. Dan bahkan disebutkan masa depan yang lebih panjang lagi, sampai kekekalan, masuk di dalam penghukuman yang kekal. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan kenyataan seperti itu, maka dosa sangat menentukan kehidupan masa depan saya dan saudara-saudara. Disemak dulu. Makanya jika kita ingin memiliki masa depan yang baik, maka hari ini juga kita harus membereskan dosa kita. Bagaimana kita bisa membereskan dosa-dosa kita? Bagaimana caranya kita bisa membereskan dosa kita? Dengan apakah kita bisa membereskan dosa-dosa kita? Sedangkan dosa itu sudah kita buat, ya kan? Betul lah. Siapa di sini nggak pernah bohong? Nggak pernah bohong. Ya nanti saya boleh ketemu dan saya kasih hadiah. Ya, itu baru dosa yang ringan ya, istilah orang kan, istilah dunia, istilah Alkitab tidak ada ringan dan beratnya, sama saja dosa. Zaman di sini nggak pernah marah, yang kalau dicaci maki, kalau orang lain marah kita nggak pernah marah, diam saja. Yang nggak pernah sakit hati, ada? Oh. Lalu di sini
Siapa yang nggak pernah nonton dikit-dikit video porno? Ada ya? Itu anak-anak, yang remaja-remaja, pemuda-pemuda. Anak-anak sih belum tahu lah. Nah, nggak berani ya? Ada nonton dikit-dikit ya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang saya katakan itu dosa, dan masih banyak lagi dosa. Apa itu definisi dosa? Apa itu definisi dosa? Dosa bukan hanya berbicara tentang bohong. Dosa bukan hanya berbicara tentang berkelahi. Dosa bukan berbicara hanya mencuri, walaupun itu mencuri uang mama, papa, dan sebagainya. Dosa adalah berbicara bagaimana kita tidak mampu mentaati kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Jika kita tidak mampu mentaati kebenaran firman Tuhan yang tertulis, maka kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Betul tak? Firman Tuhan berkata, jika engkau memandang perempuan bagi laki-laki, lalu engkau sudah memikirkan hal-hal yang kotor di dalam pikiranmu, maka engkau telah berbuat dosa. Jika engkau menyakiti hati temanmu, engkau berkata jahil, bodoh, dan seterusnya, engkau menyimpan dendam yang kesumat kata orang, itu juga adalah dosa. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, prinsipnya dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Kemudian dosa itu juga adalah pelanggaran kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ini berbicara bagaimana Roh Kudus berbicara pada kita, keinginan Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kita tidak melakukannya. Itu adalah dosa. Sama seperti Yunus yang disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Dosa juga berbicara bagaimana kita tidak mampu hidup di dalam seperti menyamai kekudusan Tuhan. Itu juga adalah dosa. Nah, jadi pada prinsipnya dosa itu begitu menakutkan, dan dosa itu tidak mampu seorang pun dalam dunia menghindari akan dosa itu. Makanya Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya tadi saya menantang saudara-saudara, siapa yang tidak berdosa di sini? Mungkin nanti selesai saya khotbah, selesai acara ini, ada yang berani berkata, aku tidak berdosa, datangi saya. Kalau benar dia tidak berdosa, saya akan beri dia 500.000. Tetapi sebaliknya, kalau engkau berdosa, engkau beri saya 100.000 saja. You berani? Saya akan kupas Alkitab untuk saudara-saudara bahwa engkau adalah orang berdosa. Amin. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian dosa? Apakah dengan perbuatan baik?
Tidak bisa perbuatan baik membayar dosa. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika engkau kedapatan di jalan saja, ketika ada razia, lalu polisi bilang, "Pit, kamu tidak pakai helm, kamu tidak punya SIM, kamu kaca spionnya tidak ada." "Oh Pak, saya lupa." Bisa nggak? Bisa polisi bilang, "Oh lepas-lepas saja deh." Atau, "Saya ini anak pendeta Pak, saya rajin ke gereja, ya, saya rajin bersembahyang, bahkan Natal saya itu isi acara, bahkan saya ini rajin memberi persembahan, saya bantu teman begitu hebat, kalau teman yang susah saya bantu semuanya." Bisa polisi bilang, "Oh kamu orang baik, ini antosia ini anciang ini anhongino, lu bebas lah, lu bebas, nggak perlu lu kena tilang, nggak perlu lu ditilang." Bisa nggak? Enggak bisa. Jadi apakah perbuatan baik kita bisa membayar ke pelanggaran kita? Apakah perbuatan baik kita bisa membayar kesalahan kita? Enggak bisa. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa kita? Tidak lain adalah Alkitab berkata, Yesus telah dilahirkan di kandang domba yang hina 2000 tahun yang lalu. Dialah yang menyelamatkan dosa. Amin. Di dalam Yesuslah ada keselamatan dari dosa. Itulah visi misi mengapa Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa, supaya ketika dosa kita diselesaikan, maka kita memiliki masa depan yang cemerlang. Amin. Beri semangat dulu. Dosa itu memang susah dilawan. Mengapa? Karena kita ini manusia yang lemah. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, "Saya ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat saya lakukan." Padahal Rasul Paulus, seorang rasul, masih juga mengalami tantangan, pergumulan dalam menghadapi dosa. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi dosa ini. Dia perlu darah Yesus yang mengampuni dia. Ada bukan seorang bapak lah, udah masih anak remaja, tunas remaja gitu anak. Lalu dia mengeluh. Apa yang mengeluh? Katanya dia mengeluh dengan pendetanya. Lalu dia berkata, "Saya setiap malam itu ditemui oleh seorang yang pakai baju ya putih, baju merah, lalu pakai topi." Lalu Pak Pendeta bilang, "Kenapa? Ada apa, masalah apa?" "Iya, dia selalu ajak saya pipis. Jadi akhirnya saya ikut dia pipis. Lalu besok harinya kasur jadi basah karena pipis." Itu sudah terjadi bertahunan. Dia sering mengalami seperti itu. Pipis waktu malam gara-gara ditemui dalam mimpi oleh seorang yang cebol yang baju merah. Lalu Pak Pendeta begini nasihat begini, "Kalau begini saja, kamu kasih tahu ketika dia datang, saya sudah pipis,
Saya sudah pergi kencing. Jadi nggak perlu lagi kencing sama-sama sekarang. Ya, memang akhirnya dia pun oke lah, saya akan ngomong dengan dia. Saya sudah kencing, saya sudah pipis. Wah, dia ingat-ingat terus. Akhirnya benar, malam itu juga dia mimpi lah. Mimpi ditemui orang cebol bahwa diajak pipis lagi. Tapi malam itu diajak begini cara ngajak. Ayo kita pipis sama-sama. Ya. Lalu anak-anak kecil ini ngomong, saya sudah pipis. Sebelum saya tidur saya sudah pipis. Saya sudah pipis. Gak perlu lagi saya pipis sekarang. Ya sudah, sekarang kita beol saja. Jadi akhirnya besok harinya bau karena beol. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dosa itu terus menerus datang sama kita. Iblis itu goda kita, selalu goda kita. Amin. Betul tak? Iblis selalu goda kita, betul? Buka internet padahal mau cari apa? Mata pelajaran kan? Mau jawab soal-soal kan? Nggak tahu tiba-tiba muncul cewek yang tak pakai baju. Betul tak? Betul atau enggak? Ya, di sekolahan tiba-tiba waktu ulangan teman di sebelah nyontek kan, godaan kan. Lagi nyontek dia bilang ini kasih kau, kasih kau nih jawabannya nih. Boleh mau enggak? Iblis selalu menggoda kita. Mau ke gereja aja, kita udah siap-siap nih mau ke gereja nih. Tiba-tiba telepon datang. Anoy, ini ada nih acara bagus nih, nonton bareng nih. Ini nggak usah, lalu dia, aku mau ke gereja. Oh nggak usah lah, minggu depan juga bisa. Nah sekarang kita enjoy dulu, minggu depan saja deh kita ke gereja deh. Nanti ku temani deh. Minggu depan lain lagi acara. Akhirnya lama-lama tak ke gereja lagi. Godaan-godaan iblis selalu menghantam hidup kita. Itu dosa. Makanya kita perlu Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar bagi kita, memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi dosa. Kadang-kadang kita berkata, kalau begitu aku tak mampu lah Pak. Ada satu orang anak muda. Anak muda ini suka apa? Suka main judi, tukiawa. Tahu tukiawa? Kau loko, kau kaya, kau lotea, tukiawa. Judi, suka judi. Sampai uangnya habis. Udah uangnya habis, dia pakai uang perusahaan. Lalu akhirnya dia berhutang sama perusahaan dan tidak mampu. Bahkan dia korupsi uang perusahaan. Akhirnya singkat cerita dia masuk penjara. Setelah dia masuk penjara, dia dihukum. Setahun lebih dia dihukum di dalam penjara. Lalu akhirnya setelah setahun lebih dia keluar dari penjara. Waktu dia keluar dari penjara, tak lama teman lamanya datang. Dan teman lamanya ini memberitakan Injil kepada dia. Kamu harus percaya Yesus. Kamu percaya Tuhan. Apa jawabnya? Dia berkata, Moy, kenapa Moy? Tunggu saya lebih baik lagi, baru saya percaya Tuhan Yesus. Tunggu saya menjadi orang baik, baru saya percaya Yesus. Tunggu saya melepaskan judi saya dulu,
Tunggu saya menjadi orang yang baik dulu, baru saya percaya Yesus. Dan akhirnya teman itu berkata, kalau prinsipmu untuk lebih baik dulu baru percaya Yesus, kamu tidak akan pernah mengalami. Yesus datang ke dalam dunia justru untuk orang yang berdosa. Amin. Yesus datang ke dalam dunia justru untuk orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah tidak berdosa dan seterusnya. Kalau kita punya prinsip, tunggu nanti saya tidak ada dosa, baru percaya Yesus. Tunggu saya menjadi orang baik, baru percaya Yesus. Engkau tidak akan pernah mengalaminya. Jadi hari ini juga, jika engkau merasa diri orang yang berdosa, maka engkau layak dan engkau harus percaya Tuhan Yesus. Dan jika hari ini engkau ingin masa depanmu cemerlang, engkau harus membereskan dosa-dosamu hari ini. Engkau harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau harus menyerahkan segala dosa-dosamu, dan engkau mengakui semua dosa-dosamu dan minta ampun sama Tuhan Yesus. Maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Natal tanpa Paskah tidak ada arti. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk lahir di kandang domba, tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk berjalan di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa engkau, dosa engkau, dosa engkau, dosa engkau, dan dosa saya juga. Amin. Beri semangat dulu. Jika ingin memiliki masa depan yang baik, selesaikanlah dosa, maka engkau akan melihat masa depanmu akan baik. Amin. Yang kedua, bagaimanakah caranya kita memperoleh masa depan yang baik? Selain dosa kita diselesaikan, yang kedua adalah kita disertai oleh Tuhan. Makanya dikatakan, siapa yang lahir di sana, selain namanya adalah Yesus, dia juga diberi gelar sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah menyertai kita. Untuk apa Allah menyertai kita? Tentu Allah menyertai kita punya maksud, bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini menghadapi persoalan, pergumulan masa depan yang ada. Karena untuk mencapai masa depan yang cemerlang, dunia ini bukan jalan tol yang gampang. Amin. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Ketika engkau mungkin punya cita-cita ingin menjadi seorang kongrat, nggak taunya jadi melarat, bukannya kongrat, jadi melarat karena tantangan. Ya. Ketika engkau mau kuliah, bahkan sudah kuliah sekalipun, tiba-tiba uang kuliah naik, lalu nggak mampu bayar karena resesi ekonomi keluarga, lalu engkau mundur dari kuliah.
banyak tantangan. Engkau mau bercita-cita menjadi seorang yang memiliki keluarga yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Waktu pacaran sih baik-baik ya. Aduh, dia sayang sama saya, selalu ngomong ngai oinyin, selalu bilang ngai ansiaknya. Ngomongnya bagus-bagus ya, ndak ada bilang yang susah-susah, ndak ada yang teriak-teriak. Ngomongnya kalau bisa paling lembut waktu pacaran. Betul tak? Betul? Betul tak? Kalau pacaran ngomongnya baik-baik, betul? Nggak ada yang teriak-teriak kan? Tapi ketika sudah nikah 1 tahun masih bulan madu, ketika sudah tahun kedua sudah mulai masuk masa neraka. Yang tadinya penyebutannya aduh lembur mas, sekarang mana kau mata kau, mana kau, macam-macam. Kalian belum tahu kan? Belum tahu enggak apa-apa, nanti akan tahu. Banyak tantangan hidup di dalam dunia ini. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pergaulan, dan persoalan kesehatan. Nah, semua mungkin sehat semua lah, masih sehat semua. Tapi dulu saya pernah ketemu ada yang masih seumur muda, tiba-tiba akhirnya kena penyakit dan akhirnya meninggal dunia. Tidak menutup kemungkinan. Banyak sekali tantangan. Untuk itu maka Yesus datang menyertai kita. Untuk apa? Untuk menolong kita dalam menggapai cita-cita kita, untuk menolong kita dalam menciptakan masa depan yang cemerlang bagi kita. Yesus bukan hanya merencanakan masa depan yang cemerlang bagi kita, tetapi Yesus turut campur tangan menciptakan masa depan yang cemerlang bagi kita semua. Amin. Please, Mother. Mengapa dia menyertai kita? Karena dia mau turut campur tangan di dalam pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu dia. Betulkah Yesus bisa, Pak? Betul. Apa buktinya, Pak? Buktinya saya sendiri. Saya bisa ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Saya dari keluarga yang hancur-hancuran, tetapi saya bisa selamat karena Tuhan beserta dengan saya. Kalau bukan Tuhan beserta dengan saya, mungkin saya sudah tak jadi preman kah, tak jadi apakah dalam hidup saya ini. Tidak ada masa depan yang baik. Kalau bukan Tuhan yang menyertai hidup saya tidak ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Karena Tuhanlah maka saya sampai ada hari ini. Karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, maka saya sampai ada hari ini. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam
apa itu sumur, tapi dia disertai oleh Tuhan. Dia tidak mati di dalam sumur itu. Dia dijual ke Mesir, dia juga disertai oleh Tuhan. Bahkan di rumah Potifar, dia disertai oleh Tuhan, sehingga segala pekerjaannya berhasil. Dia difitnah oleh istri Potifar, tapi dia tetap dibela oleh Tuhan. Walaupun dia harus masuk penjara, di dalam penjara sekalipun, dikatakan Allah menyertai Yusuf. Dan Allah memberkati Yusuf di dalam penjara, sehingga dia dipercaya untuk mengepalai penjara itu, untuk menjadi tangan kanan kepala penjara itu. Dan akhirnya melalui cerita yang panjang, dia akhirnya menjadi seorang wakil raja di Firaun. Tuhan menyertai dia. Amin. Dari seorang yang tidak ada apa-apanya, dari seorang yang tidak memiliki modal apa-apa, tapi bisa menjadi seorang wakil raja karena Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Masa depannya menjadi cemerlang karena Tuhan menyertai dia. Kasih tahu kiri kanan, jika engkau ingin memiliki masa depan yang cemerlang, biarlah Tuhan menyertai engkau. Amin. Mau masa depan yang cemerlang? Mau? Yang mau angkat tangannya. Wah, semua mau. Puji Tuhan, turunkan tangan. Apa kuncinya? Bereskan dosamu. Itu pertama, amin. Yang kedua, biarlah Tuhan menyertai engkau. Kasih tahu Tuhan, Tuhan ini aku, sertai aku, tolong aku Tuhan di dalam langkah-langkah hidup. Maka engkau akan disertai Tuhan. Dan lihatlah, masa depanmu pasti cemerlang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ada lagu bersyukur tadi. Dan sebelum kita mulai,
ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biar Natal ini tidak sia-sia kita rayakan setiap tahun. Tuhan ingin membuat masa depan kita cemerlang. Itu kerinduan hatinya yang paling dalam. Allah merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Tetapi bagaimanakah kita mencapai masa depan yang panjang? Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 1 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Kita ingin cita-cita kita juga terpenuhi, keinginan-keinginan kita terpenuhi. Bagaimana kita mencapai ini? Tidak lain, bereskan dulu dosamu pada malam ini. Hidup di dalam kekudusan dulu. Bereskan segala dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Bagaimanakah saya membereskan dosa saya, Pak? Hari ini engkau minta pada Tuhan. Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku. Aku percaya kepadamu bahwa engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Maka dosamu akan terbereskan oleh Tuhan. Siapa yang mau membereskan dosanya boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan bahagia. Haleluya Yesus. Haleluya. Yang sudah mengangkat tangan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, angkat suaramu keras-keras, jangan malu. Tuhan Yesus, pada malam ini saya mengakui saya orang berdosa. Saya tahu dosa saya akan mencelakakan hidup saya. Masa depan saya akan celaka karena dosa saya. Tuhan, saya tahu ada hukuman dalam neraka untuk dosa-dosa yang saya perbuat. Dan malam ini saya mengakui saya orang berdosa. Dan malam ini saya minta Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, tolong saya, ampuni saya, sucikan dosa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya minta Engkau masuk dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya, dan sertai saya kemanapun saya pergi. Sertai saya. Mari Tuhan, bentuk masa depan saya menjadi masa depan yang cemerlang. Terima kasih Tuhan. Saya percaya mulai malam hari ini masa depan saya Tuhan pegang dan Tuhan sertai sehingga menjadi cemerlang.